Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa. Baik, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pernahkah kalian disuntik? Misalnya disuntik di ujung jari kita untuk diambil darahnya agar mengetahui apa sih golongan darah kita. Lalu kira-kira bagaimana ya darah ini mengalir di dalam tubuh kita ini? Kenapa bisa? Melalui apa? Nah, materi hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Lebih tepatnya tentang sistem peredaran darah manusia. Materi ini dapat anak-anak lihat di buku tema 4, subtema 1, kelas 5, sekolah dasar. Nah anak-anak, tujuan belajar kita hari ini ada 5. Yang pertama, anak-anak dapat menuliskan 2 organ utama sistem peredaran darah manusia. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan 4 bagian jantung manusia. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan 3 macam pembuluh darah. Lalu yang keempat, anak-anak dapat menguraikan alur peredaran darah besar. Dan yang kelima, anak-anak dapat menguraikan alur peredaran darah kecil. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai belajar bersama-sama. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah organ utama sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun dari beberapa organ utama. Ada organ yang berperan sebagai pemompa darah dan yang lainnya sebagai saluran atau lintasan darah. Organ-organ utama dalam sistem peredaran darah manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ yang pertama, yaitu jantung. Apakah jantung? Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berdenyut, yaitu berkontraksi atau mengembang dan berelaksasi atau mengempis secara bergantian. Ingat fungsinya ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu, yang kedua, jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak kiri. Ukurannya sebesar kepala tangan orang yang bersangkutan. Bentuknya kerucut terbalik. Ingat letaknya di rongga dada agak kiri. Lihat di gambar berikut. Nah, lalu yang ketiga, jantung tersusun atas kumpulan otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Seperti ini miokardiumnya. Lihat di gambar. Mudah ya? Nah, berikutnya tentang bagian-bagian jantung manusia. Kira-kira ada berapa banyak ya ruang atau bagian yang ada di dalam jantung kita? Yuk kita belajari bersama-sama. Ruang yang pertama disebut dengan serambi kiri atau left atrium. Fungsinya adalah menerima darah kaya oksigen dari paru-paru, lalu mengalirkannya ke bilik kiri jantung. Kemudian, ruang yang kedua yaitu bilik kiri atau left ventricle. Fungsinya menampung darah kaya oksigen dari serambi kiri lalu memompakannya ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah serambi kanan atau right atrium. Fungsinya menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh lalu mengalirkannya ke bilik kanan jantung. Dan yang keempat adalah bilik kanan atau right ventricle.
Fungsinya menampung darah kaya karbon dioksida dari serambi kanan lalu memumpakannya ke paru-paru. Ingat, jantung bagian kiri ini banyak berisi darah bersih atau darah kaya oksigen. Sedangkan jantung sebelah kanan banyak berisi darah kaya karbon dioksida atau biasa disebut dengan darah kotor. Nah, selanjutnya Bu Guru memiliki trik mudah untuk mengingat dan memahami nama bagian jantung agar tidak terbalik. Yang pertama, serambi. Dalam kata ini ada huruf A. A sama dengan atas yang berarti serambi berada di bagian atas. Selanjutnya huruf M sama dengan masuk, berarti serambi adalah pintu masuk darah. Lalu untuk kata bilik, di sini ada huruf B sama dengan bawah, berarti bilik berada di bawah. Kemudian huruf K sama dengan keluar, berarti bilik adalah pintu keluar darah. Mudah ya. Lalu kita belajar organ yang kedua, yaitu pembuluh darah. Seperti yang saya katakan tadi, pembuluh darah merupakan organ utama sistem peredaran darah. Fungsinya yaitu sebagai tempat mengalirnya darah, jalan atau lintasan darah. Nah, panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari ujung ke ujung kurang lebih mencapai 160.000 km loh. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu nadi, vena, dan kapiler. Berikut penjelasannya yang lebih lengkap. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Nah, pembuluh nadi atau arteri ini banyak membawa darah keluar dari jantung. Dia membawa darah kayak oksigen, kecuali arteri pulmonalis atau pembuluh nadi yang menuju paru-paru. Letaknya agak jauh dari permukaan kulit. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis, serta denyutnya mudah dirasakan. Biasanya di leher atau di pergelangan tangan. Kemudian jika terluka darah memancar dan berbuih, darah berwarna merah terang. Lalu kita ke pembuluh yang kedua, yaitu pembuluh balik atau vena. Balik ya, dia membawa darah kembali ke jantung atau masuk ke jantung. Dia membawa darah kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru. Letaknya dekat permukaan kulit. Dapat kalian lihat di tangan kalian yang berwarna biru-biru itu. Nah, itu adalah pembuluh balik. Dindingnya tipis dan agak kaku serta denyutnya sulit dirasakan. Jika terluka, darah merembes, darah berwarna merah gelap. Lalu yang ketiga yaitu pembuluh rambut atau pembuluh kapiler. Dia merupakan tempat bertemunya pembuluh nadi terkecil atau arteriol dengan pembuluh balik terkecil atau venula. Fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang alur peredaran darah besar. Nah, untuk mempermudah proses belajar kita, saya sudah menyiapkan simulasi di sini yang dilengkapi dengan lingkaran kecil yang dapat bergerak mengikuti lintasan pembuluh darah. Nah, lingkaran-lingkaran kecil ini dapat berubah warna dari biru ke merah atau sebaliknya. Lingkaran yang berwarna merah ini mewakili darah bersih atau banyak mengandung oksigen, sedangkan yang berwarna biru mewakili darah kotor atau yang kaya akan karbon dioksida. Nah, masih ingatkah kalian bahwa jantung sebelah kiri ini banyak mengandung oksigen, sedangkan salah satu bagian jantung yang berfungsi memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh adalah bilik kiri, sehingga kita akan memulai perjalanan alur peredaran darah besar ini dari bilik kiri. Nah, dari bilik kiri jantung, dia menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Apakah aorta? Aorta ini adalah pembuluh nadi terbesar yang letaknya di dekat bilik kiri. Kemudian dia melewati arteri dengan membawa darah bersih atau kaya oksigen, akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, tuh dia masuk ke setiap organ dalam tubuh kita. Disinilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida.
Nah, yang berwarna biru ini dia sudah berganti dari oksigen ke karbon dioksida. Semuanya nanti akan berganti juga, tuh kan. Dari seluruh tubuh dia akan menuju ke jantung melalui pembuluh vena atau lebih dikenal dengan pembuluh balik. Dimana namanya kan pembuluh balik, dia pasti membawa darah kembali atau balik ke jantung melalui vena cava atau pembuluh balik terbesar dan bermuara di serambi kanan. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang alur peredaran darah kecil. Jika di peredaran darah besar tadi dimulai dari jantung bagian kiri atau lebih tepatnya bilik kiri jantung, ini karena tujuan utamanya adalah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, muaranya di mana tadi? Di serambi kanan jantung dengan membawa banyak karbon dioksida. Sehingga untuk peredaran darah kecil dia melanjutkan ya. Dari mana? Bilik kanan. Yang tujuan utamanya adalah membawa darah kaya karbon dioksida menuju paru-paru. Sehingga perjalanan pun dimulai dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis, di mana ini adalah satu-satunya pembuluh nadi yang kaya karbon dioksida karena memang berasal dari jantung bagian kanan yang mana menerima darah dari seluruh tubuh. Selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru terjadilah pergantian zat karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, itu sudah berganti warna merah. Kemudian dari paru-paru menuju serambi kiri jantung melewati vena pulmonalis, yaitu pembuluh balik, satu-satunya pembuluh balik yang mengandung oksigen. Kemudian bermuara di serambi kiri dan peredaran darah pun berulang. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar tentang sistem peredaran darah manusia? Yuk kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, organ utama dalam sistem peredaran darah manusia adalah jantung dan pembuluh darah. Oke, simpulan yang kedua. Bagian-bagian jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama serambi kiri, lalu bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Pintar. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh darah terdiri dari 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh vena atau pembuluh balik, dan yang ketiga pembuluh rambut atau pembuluh kapiler. Simpulan yang keempat tentang peredaran darah besar. Alurnya yaitu berawal dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh melewati aorta dan arteri, kemudian dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung melewati vena dan vena cava, bermuara di serambi kanan jantung. Simpulan yang kelima tentang alur peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, kemudian dari paru-paru kembali lagi ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini, waktunya untuk mengukur seberapa jauh pemahamanmu tentang materi ini. Untuk mengerjakan evaluasi hari ini, kamu bisa klik link yang ada di sini. Nah, atau bisa juga yang ada di deskripsi video ini. Ya, good luck. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, anak-anak, dengan belajar sistem peredaran darah manusia ini, insya Allah akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kita pasti akan menyadari bahwa tidak akan ada yang bisa menciptakan sistem seperti sistem peredaran darah manusia itu kecuali Sang Pencipta. Selain itu akan meningkatkan juga kesadaran kita untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang sistem peredaran darah manusia.
Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.